Ketika cinta membuat kita menyimpang dari Allah. Itu. Nah, gimana ya kok rasanya caranya supaya ketika dia mencintai makhluk kan jadinya seluruhnya tuh cinta kepada makhluk dulu misalnya sebelum kenal cinta-cintaan, dzikirnya luar biasa, ibadahnya bagus, Allah penuh di hatinya. Namun ketika sudah cinta, makhluknya yang penuh di hatinya, dia lupa sama Allah SWT. Nah, itu kan sering terjadi tuh. Yang namanya terkena penyakit cinta kayak Laila Majnun sampai rumah-rumahnya jadi cium-ciumin gitu ya. Saya bukan cium-ciumin rumahnya, saya mencium atau mencintai orang pemilik rumah ini gitu, saking gilanya terhadap cinta. Supaya nggak gila dan nggak terkena penyakit cinta tuh gimana kok? Karena kalau udah terkena penyakit itu mau sesoleh apapun, mau penghafal Quran apapun, kalau udah yang namanya terkena penyakit cinta, wah sudah. Nggak tahu deh gimana ngomongnya. Karena suka ditanya kayak gini waktu itu. Yuk, satu, kita punya keinginan tidak? Punya. Dua, Allah juga punya keinginan tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, jujur, dari lahir sampai detik ini, kita banyakkan mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Yang kita suka. Terus udah banyakkan ngejar yang kita suka, bahkan sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Makanya standar bahagianya mesti dirubah dulu. Oh, ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih mungkin ngejarnya yang kita suka terus. Nah, ketika akhirnya kita sebetulnya fitrah ya, akhirnya tertarik dengan lawan jenis itu. Tapi tinggal balik lagi gimana cara kita nyalurinnya kan. Karena yang nyalurin, cara penyalurannya itu yang nanti akan dihisap oleh Allah. Nah, ketika akhirnya disalurin, yuk kita mesti bisa mikir lagi dulu nih. Tujuan pernikahan kan, yang mempersatukan pernikahan itu kalau mau jujur bukan kasih sayang. Tapi tujuan, visi misi yang sama. Ketika tujuannya udah sama, ibarat naik angkot lah, satu dari Jakarta, satu dari Bogor. Ketemu di angkot yang sama, sama-sama pengen ke Bandung. Apakah nggak akan ada masalah? Ada. Ban kempes mungkin, atau misalkan bensin habis. Tapi ketika ada masalah yang di dalam angkot kan ngobrol. Ini masih ke Bandung kan? Iya, ya udah ngapain saya turun di tengah jalan tol kayak begini? Bisa ketubruk yang ada. Nah, ketika akhirnya udah tujuan sama, insya Allah itu lebih enak. Tapi kalau misalkan dari awal tujuannya beda, satu dari pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bandung, terus nyampe lingkar luar, pisah gitu. Makanya dari awal itu sama aja, kayak satu pengen jadi selebgram, satu pengen jadi hafiz Quran. Makanya balik lagi kita ngelihat dari awal, pengen apa ini selama ini kita itu. Karena kalau pengen bahagia, atau juga bahkan pengen mencinta, cintanya juga karena apa? Kalau cintanya disandarkan kepada sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya akan habis dimakan usia, harta cuma titipan, jabatan ada yang belum 5 tahun udah ketangkep KPK. Jadi tinggal kita sandarinnya kepada sesuatu yang tidak mungkin hilang aja, ya ke Allahnya, sila. Jadi ya ngejaga diri untuk supaya akhirnya kalau misalkan kejadian kayak begitu, kita mesti kembali lagi bahwa tujuannya kita dari awal pengen apa, kebahagiaan kita yang aslinya. Buat kalian yang lagi jatuh cinta ya, minta aja sama Allah tuh, kan Allah yang ngasih cinta, Allah yang menghilangkan, Allah yang mengurangi, jadi nangis-nangis aja sama Allah. Jadi kalian semua, hatiku ya Allah. Iya gitu. Kita tuh kalau jatuh cinta banyak minta sama Allah ya, kayak kalian terjaga. Karena kalau orang jatuh cinta udah kata si prianya masuk ke lubang buaya, kita masuk ke lubang buaya juga tuh kalau orang udah jatuh cinta luar biasa kayak Diikutin nyemplung. ikut nyemplung.